Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Veronica Anu dari kelas 10 IPS 8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga manusia. Di Indonesia masih melawan virus corona hingga saat ini. Begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan tetapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanggaan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tetapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Coronavirus memberikan dampak yang cukup puas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Perekonomian dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi terhambat dengan adanya virus corona dan berbagai aturan yang ditetapkan, misalnya PSBB dan lain sebagainya. Banyak dampak yang terjadi akibat dari corona ini, yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga susah mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan banyak kesusahan yang diterima di semua sektor perekonomian sehingga semua bidang merasakan dampak dari COVID-19, tak kecuali bidang pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu virus corona? 2. Bagaimana proses penyebarannya? 3. Apa dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia? C. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi syarat kenaikan kelas dan untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia saat ini. Bab 2, pembahasan. A. Kajian teori. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termaksud ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona atau disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Ini menular dengan sangat cepat. Hampir semua negara termaksud Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hanya dalam waktu beberapa bulan. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, baik aspek mengenai penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak langsung atau kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin atau berbicara. Tetesan ditularkan dalam menyebarkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat. Berikan produksi selama bernafas. Namun karena mereka relatif berat, mereka bisa jatuh ke tanah atau permukaan setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan. Mereka masih dapat menginfeksi orang lain jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi
dan kemudian mata, hidung, atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci. Pada permukaan jumlah virus aktif berukuran dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebar infeksi, namun secara eksperimental biar dapat bertahan di berbagai permukaan selama beberapa waktu. Permukaan mudah dikontaminasi dengan infeksi rumah tangga yang membunuh virus di luar tubuh manusia atau di tangan, dahak, dan air liur membawa sejumlah besar virus. Virus ini paling menular setelah 3 hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul. Dan pada tahap selanjutnya dari penyakit, beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala, tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan. Tanpa gejala-gejala COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, keringat sekali, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, serta demam. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. B. Dampak virus corona bagi perekonomian di Indonesia. Didapati berawal dari Wuhan, Cina. Ini dilakukan oleh menelan lebih dari 170.000 korban. Tidak hanya Wuhan yang ditutup untuk aktivitas sehari-hari, terbaru Daegu, salah satu kota besar di Korea Selatan, juga bagaikan kota hantu karena lonjakan virus corona di tengah warganya. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memberlakukan larangan perjalanan ke Cina. Statistik Indonesia menunjukkan dari Januari hingga November 2019 atas 1,9 juta wisatawan Tiongkok telah mengunjungi Indonesia. Meskipun virus ini sudah menyatakan penyebaran luas Indonesia, tidak bisa dipungkiri hal ini akan pengaruh pada perekonomian Indonesia. Pemerintahan telah mempersiapkan langkah untuk mengurangi virus corona ini sehingga tidak terdampak di berbagai bidang, namun tidak dengan bidang ekonomi dan bidang ekonomi. Banyak sekali perubahan akibat dari virus corona ini, yakni 1. Meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 membawa kesengsaraan yang semakin luas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya adalah dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. 2. Kontraksi PMI. Manufacturing PMI umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketatanegaraan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. 3. Kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 12.020 turun 3,7%. 4. Dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dapat mengerjakan pada 2020 menjadi 2,9%. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. 5. Menumbuhkan industri penerangan. Setidaknya ada lebih dari 12,7 ribu sepanjang Januari sampai Maret 2020. 6. Menurunnya jumlah wisatawan maka negara memberikan pengaruh
besar terhadap ekonomi dalam negara, dan COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat tak tergantung-gantung. Kunjungan wisatawan mencana turun lebih dari 7.000 wisatawan per hari. 7. Kehilangan pendapatan sektor pelayanan udara. 8. Penurunan okupasi hotel. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan bahwa virus corona membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dilihat dari menurunnya berbagai pendapat dan sektor perekonomian yang membuat Indonesia merasa kesulitan dalam memahami permasalahan ekonomi tersebut. B. Saran. Sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan dan mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengikuti peraturan pemerintahan lainnya, sehingga tidak menimbulkan korban baru dari virus corona ini, dan tidak menjadi penghambat dalam pengembangan sektor ekonomi di Indonesia, dan selalu berusaha untuk menciptakan segala sesuatu yang kreatif sehingga bisa membantu perekonomian Indonesia mulai dari hal kecil sekalipun. Sekian dan terima kasih.